Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Ibu ucapkan selamat telah menjadi siswa SMK kelas 10. Untuk hari ini merupakan pertemuan pertama pembelajaran matematika di kelas 10. Kita akan mulai dengan bab 1, yaitu tentang bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat dan juga logaritma. Bilangan berpangkat dan bentuk akar. Untuk logaritmanya, ini untuk pertemuan selanjutnya. Kita mulai dengan definisi eksponen atau bilangan berpangkat. Jadi, di kelas 10 ini kita sebut bilangan berpangkat sebagai eksponen, untuk lebih mudahnya ya. Di sini adalah jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka ini dibaca A pangkat N, dengan A itu merupakan bilangan pokok dan N merupakan pangkat atau eksponennya. Di sini A pangkat N artinya adalah A dikali A dikali A sebanyak N kali. Jadi misalkan Ibu punya 2 pangkat 3, itu artinya 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Gitu. Beda lagi dengan 2 dikali 3. Itu kan langsung 6 ya hasilnya. Kalau ini hasilnya 8. Jadi kadang ada yang tertukar antara A pangkat 2 dengan 2A. Kalau ini artinya A dikali A. Kalau yang bawah artinya 2 dikali A. Itu untuk definisi eksponen. Selanjutnya kita punya sifat-sifat eksponen. Sifat eksponen yang pertama yaitu bilangan berpangkat 0. Berapapun bilangannya, di sini untuk A bilangan real, maka A pangkat 0 sama dengan 1, dengan A bukan 0. Jadi di sini kita contohnya 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nanti misalkan kita punya 3 pangkat 0 itu juga 1. Atau misalkan kalian mau tulis 0,14 pangkat 0 itu juga 1. Gitu. Atau misalkan 100 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi berapapun angkanya kecuali 0, jika dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Untuk sifat yang kedua, kita punya bilangan berpangkat negatif. Jadi di sini untuk A bilangan real atau bilangan dasarnya adalah bilangan real ya, si A ini, dan M bilangan bulat positif. Maka akan berlaku A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Misalkan Ibu tulis A pangkat negatif 1, itu kita bisa tulis menjadi 1 per A. Atau misalkan 2 pangkat negatif 1. Oke, ini negatif 1, ini adalah artinya 1 per 2. Kita perhatikan contoh. 2 pangkat negatif 3. Berarti kan si negatif M ini sama dengan si negatif 3. M ini karena negatif dia akan menjadi penyebut. Sehingga A pangkat M. Jadi ini juga penyebutnya menjadi 2 pangkat 3. Yang tadinya pembilang ya, ini kan di atas ya, menjadi penyebut. Sekarang jika pecahan, misalkan ini contohnya adalah 1 per 4 pangkat negatif 2. Artinya yang ini kita balikan saja nih, tadinya 1 per 4 menjadi 4 per 1. Maka pangkatnya pun berubah jadi positif. Jadi di sini nanti kita akan peroleh 4 pangkat 2 sama dengan 16, karena 4 kali 4. Tuh. Nah sekarang bagaimana pertanyaannya jika pangkat positif ingin diubah menjadi pangkat negatif? Sama seperti tadi, yang tadinya 1 per 4 ini menjadi 4 per 1. Kalau 5 pangkat 2 itu kan artinya dia itu 5 per 1. Ya kita balikan menjadi 1 per 5 pangkat negatif 2. Nanti hasilnya ya 25 ya, dari 5 pangkat 2. Tuh. Atau misalkan Ibu punya lagi P
Q pangkat negatif 2. Nah, ini kita perhatikan siapa yang pangkat negatifnya adalah Q-nya. Berarti P-nya tetap sebagai pembilang, Q-nya menjadi penyebut, Q pangkat 2. Jadi misalkan di sini ada 6X pangkat negatif 1. Itu kita ubah menjadi 6 per X. Karena negatif 1. Jadi dia penyebut. Di sini ada angka 1 ya, tapi kalau 1 tidak ditulis biasanya. Oke, kita hapus si satunya. Nah, selanjutnya untuk sifat yang ketiga. Untuk sifat yang ketiga yaitu perkalian eksponen. Perkalian eksponen ini jika kita punya A bilangan real, bilangan dasarnya bilangan real, dan eksponen atau pangkatnya itu M dengan N bilangan bulat positif, maka ininya kali di sini menjadi tambah A pangkat M plus N. Syaratnya adalah ini harus sama angkanya, A dengan A. Jadi kalau misalkan 2 ya harus dengan 2 gitu. Di sini punya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5, artinya si pangkat ini 2 dengan 5-nya kita jumlahkan, 2 tambah 5, hasilnya adalah 7. Untuk 3-nya kita tulis lagi. Jadi kalau misalkan pertanyaannya 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2, itu nggak bisa ya, nggak bisa kita ubah menjadi bilangan dasar pangkat 1 tambah 2. Karena bilangan dasarnya berbeda. Kalau kayak gini kita langsung kali saja. 2 kali 9 hasilnya 18. Tuh. Oke, sekarang ini juga sama nih. Ini setengah dengan setengah. Artinya bisa kita jumlahkan. 3 tambah 4 hasilnya 7. Terus ini setengah kali setengah. Sama ya, bilangan dasarnya setengah dengan setengah. Lalu bilangan pangkatnya adalah 3 dengan negatif 4. Artinya 3 ditambah negatif 4. Atau 3 dikurang 4 adalah negatif 1. Ikuti lagi sifat yang sebelumnya, yang pangkat negatif. Pangkat negatif berarti ini bisa kita ubah menjadi 2 per 1 pangkat 1. 2 per 1 atau 2 bagi 1 kan hasilnya 2 pangkat 1. Jadi hasilnya 2. Atau misalkan kita punya soalnya seperti ini. 3 pangkat 2 dikali 9 pangkat 2. Ini kan 3 dengan 9 ya, berbeda. Tapi kan 9 itu bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Sehingga ini bisa kita tulis 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ini pangkatkan lagi. Oke, ini nanti ada di bawah ya sifat selanjutnya. Nanti kita belajar. Selanjutnya yaitu tentang pembagian eksponen. Pembagian eksponen sama. Untuk bilangan dasarnya atau A-nya bilangan real, lalu M dan N-nya bilangan bulat positif, serta M-nya lebih besar dari N. Ini ya, kita punya M lebih besar dari N, maka AM dibagi AN sama dengan AM per AN, atau A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi kalau tadi perkalian ditambah, kalau pembagian dikurangkan. Dengan syarat sama seperti perkalian, bilangan dasarnya harus sama, A dengan A. Kita perhatikan contohnya, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Ini kan sama ya, bilangan dasarnya 2, ini juga 2. Sehingga kita tinggal kurangkan, 3 dikurang 2. Ya, 3 kurang 2 hasilnya 1. Sehingga 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ini kita juga perhatikan, 1 per 7 dengan 1 per 7. Sudah sama. Berarti tinggal pangkatnya atau eksponennya. 4 dikurang 2. Hasilnya adalah 2. Untuk contoh yang ketiga, 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat negatif 2.
Berarti ini kan sebenarnya bisa kita tulis kalau mau ditulis seperti ini, 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat negatif 2 sama dengan 5 pangkat 4 dikurang karena pembagian, jadi ini dikurangnya dengan negatif 2, berarti 5 pangkat 6. Untuk penulisannya bisa bagi ke samping atau bisa dengan bentuk pecahan, itu akan sama saja. Untuk selanjutnya adalah perpangkatan eksponen. Jika kita punya A bilangan real, oke, di sini A bilangan real, lalu M dan N-nya bilangan bulat positif, ini ada M dan N, maka A pangkat M di dalam kurung, lalu dipangkatkan lagi dengan N, maka si ininya tinggal kita kalikan, M dikali N. Kalau kita kembali lagi ke contoh yang tadi, yang kita akan bahas selanjutnya, nih yang ini. Berarti kan ini kita punya 3 pangkat 2, nah yang ini kita kalikan, 2 kali 2 adalah, ya betul, 4, maka ini ketika perkalian, eksponennya kita jumlahkan, berarti 3 pangkat 4 tambah 2, 6. Kita peroleh hasilnya adalah 3 pangkat 6. Kita di mana kita sampai ini ya. Nih, berarti ini juga sama, 7 pangkat 1/4. Berarti nanti kita kalikan nih, 1/4 dikali 4, berarti kan 4 dibagi 4, hasilnya 1. Ini 27. 27 itu kita ubah menjadi 3 pangkat 3, karena 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Jadi 27-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 3. 3 dikali 4/3, kita coret 3, coret ya, berarti hasilnya 3 pangkat 4, hasilnya 81. Untuk sifat yang keenam, adalah perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Jadi jika kita punya bilangan A dan B, lalu dipangkatkan M, artinya A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi contohnya misalkan ini ada bilangan A dengan bilangan B. Berarti A-nya kita pangkatkan 4, karena di sini ada angka 1 ya. Berarti A pangkat 4, lalu B-nya ini kita kalikan, 2 kali 4 ya. 2 kali 4 hasilnya 8. Maka hasilnya A pangkat 4 dikali B pangkat 8. Untuk misalkan dengan bilangan bulat, 4 dikali 5 pangkat 3. 4-nya kan di sini pangkat 1 ya, berarti 1 dikali 2, hasilnya 2. Yang 3 dikali 2, hasilnya 6. Sehingga diperolehlah 4 pangkat 2 dikali 5 pangkat 6. Selanjutnya, misalkan kita punya P pangkat setengah dikali Q pangkat 3/4 dikali R pangkat 2, lalu seluruhnya kita pangkatkan 2, maka kita kalikan nih, untuk P berarti setengah kali 2, hasilnya 1. Lalu 3/4 kali 2, berarti kan ini hasilnya tinggal 3/2. Lalu yang ini 2 kali 2, hasilnya 4. Jadi kita peroleh P dikali Q pangkat 3/2 dikali R pangkat 4. Untuk sifat yang ke-7. Sifat ke-7 yaitu perpangkatan bilangan pecahan. Jadi jika bilangan pecahan A per B sama seperti tadi kan A, B, ini perkalian ya. Ini artinya A pangkat M, B pangkat M. Sekarang pembagiannya A per B pangkat M. Maka ini pun akan sama. A pangkat M dibagi B pangkat M.
Kita coba 100 pangkat 4 dibagi 50 pangkat 4. Karena sama-sama pangkat 4, maka bisa kita gabungkan ini ya, 100 bagi 50. Lalu pangkat 4-nya di luar. 100 bagi 50, 2. Sehingga kita peroleh 2 pangkat 4 itu kan 2 dikali 2, dikali 2, dikali 2. Ini 4, ini 4. Berarti 4 kali 4, 16. Sekarang, ini kita ambil ke materi yang sebelumnya yang perkalian ya. Berarti kan A-nya menjadi pangkat 4, B-nya 2 kali 4, 8, C-nya 5 kali 4, 20, D-nya 12 kali 4 adalah 48. Atau misalkan kita punya seperti ini, A pangkat 2 dikali B pangkat 6 per A. Kalau pembagian itu kan tadi dikurang, berarti ini 2 dikurang 1. Hasilnya adalah A pangkat 1. B-nya, kan di sini nggak ada B ya, berarti B-nya tinggal tulis lagi, B pangkat 6. Atau misalkan kita punya A dikali B pangkat 5 per A pangkat 2. Nah, kalau kayak gini, nanti kan di sini ada angka 1 ya. A-nya berarti 1 dikurang 2 adalah A pangkat negatif 1. B-nya kita tulis lagi, B pangkat 5. Karena A-nya negatif, maka kita tulis sebagai penyebut. Jadi B pangkat 5 dibagi A pangkat 1 atau A saja. Tuh. Selanjutnya adalah bilangan berpangkat pecahan. Bilangan berpangkat pecahan. Oke, bilangan berpangkat pecahan ini kita punya 3 pangkat 2 sama dengan 9 ya, karena 3 kali 3 sama dengan 9. Atau bisa kita ubah 3 itu menjadi akar 9. Jadi kalau ininya kuadrat, maka ketika pindah luas itu menjadi akar. Jadi hubungan pangkat pecahan, jadi nanti C9 ini kan ketika akar itu sebenarnya adalah A, di sini ada angka 1 dan di sini ada angka 2. Sehingga A itu adalah 1/2. Ini kayak ini. Berarti misalkan kita punya akarnya dari 3, ininya B, maka itu kita ubah menjadi B pangkat 1/3. Atau kalau sifatnya yang ini, misalkan kita punya ininya, kepotong. Ininya akar 4, lalu di sini A pangkat 2, maka di sini adalah A pangkat 2/4. Ini masih bisa disederhanakan menjadi A pangkat setengah. Tadi A pangkat setengah itu adalah akar A. Berarti ini sama dengan akar dari bilangan A. Seperti ini. Kita punya 5 pangkat 2/3. Si 2-nya kita tulis di dalam akar, 3-nya di akarnya, di akar ya, di indeks akarnya. 5 pangkat 2 adalah 25. Oke, ini 5 pangkat 8 akar 4. Berarti 8 bagi 4 sama dengan 5 pangkat 2. Karena 8 bagi 4 sama dengan 2. Sehingga kita punya 5 pangkat 2 sama dengan 25. Untuk aplikasinya itu ada pada bentuk baku. Jadi bentuk baku itu adalah mengubah bilangan menjadi A dikali 10 pangkat N, di mana A-nya itu hanya bilangan 1 sampai kurang dari 10. Jadi nggak ada 10 ya. Jadi misalkan kayak 100. 100 itu angka bakunya berarti 1. Jadi A-nya itu 1 dikali 10 pangkat, kita hitung ada berapa nolnya? 2. 10 pangkat 2. Itu bilangan bakunya. Sama seperti ini, 0,000040407.
itu kita ubah menjadi berapa bilangan bakunya. Ini kan koma di sini, kita pindahkan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 4,5 ya tadi pindahnya, maka ditulislah 10 pangkat 5. Yang ini juga sama, coba kita hitung pindahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kita tulis kali negatif 9. Oh, yang ini harusnya negatif 5. Maaf, karena depannya. Nah, yang ini karena kita kan harus nulisnya 1 koma. Berarti kita tulis di sini, kita hitung. Di belakang koma ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka pangkat 11. Ininya bilangannya kita harus tulis angka itu hanya boleh 1 sampai 10, tapi 10-nya enggak. Jadi kurang dari 10, 1,6. Sini ada beberapa contoh soal, tadi kan contoh-contoh persifatnya ya. Nah, sekarang bagaimana jika kita lihat contohnya? Kita punya P pangkat setengah Q pangkat 3/4 dikali R per atau dibagi 4 PQ pangkat negatif 1/4 pangkat 2. Nah, di sini kita punya, nanti berarti kan sama seperti tadi dikalikan ya, setengah kali 2. Oh, kenapa dia 2? Harusnya 1 ya, harusnya 1. Lalu Q pangkat 3 kali 2, 6/4. R-nya 1 kali 2, 2. Ini 4 pangkat, ini kan 4-nya pangkat 1 ya, berarti menjadi 4 pangkat 2. P-nya pangkat 1, 1 kali 2, jadi 2. Q-nya 2 dikali negatif 1/4, menjadi negatif 2/4. 4 pangkat 2 itu kan 16, berarti kita tulis, karena di atas nggak ada angka sama sekali, kita tulis 1/16. Lalu yang ini, ini Ibu salah tulis, P-nya adalah pangkat 1 dikurang 2. Lalu Q-nya 6/4 dikurang, Q-nya ini dikurang 2/4. Lalu R-nya nggak ada R ya di bawah, berarti R pangkat 2. Kita P-nya, karena tadi P-nya salah tulis, belum ketulis ya, 1 dikurang 2, 1 kurang 2 itu berapa? Berarti negatif 1. Kalau negatif 1 berarti dia di penyebut, berarti kita tulis di sini Q kuadrat dikali R kuadrat dibagi 16P. Terus selanjutnya, X pangkat negatif 1 ditambah Y pangkat negatif 1 dipangkatkan lagi negatif 1. Kalau negatif 1 itu kan berarti pecahan, maka kita tulis si negatif 1. Karena negatif 1, maka kita akan menuliskan ini sebagai penyebut. Jadi 1 per X pangkat min 1 plus Y pangkat min 1. Karena ini juga pangkat min 1, maka X-nya pun kita tulis sebagai penyebut. 1 per X, Y-nya juga, berarti 1 ditambah 1 per Y. Ini sama ya. Nah, untuk kesini adalah ini persamaan menyamakan penyebut. Jadi kita kalikan X kali Y, berarti kan XY, atasnya berarti 1 kali Y, 1 kali X ditambah X, atau bisa kita tulis juga X plus Y atau Y plus X, itu boleh. Jadi kita peroleh si Y plus X per XY. Nah, untuk kayak gini, ketika 1 dibagi X plus Y per XY, maka ini kita sama halnya dengan membalikan mereka. X-nya ke atas, XY per X ditambah Y. Itu hasilnya. Lalu selanjutnya adalah
Tentukan nilai dari 0,125 pangkat negatif 1/3. Oke, kita ubah dulu nih si 0,125 berdasarkan sifat baku tadi. Berarti kita harus dikali 1. Ya, berarti enggak. Karena ini 5, berarti kita harus tahu ini itu berarti kan 125 itu 5 pangkat 3. Itu ya. Terus karena dia 1, 2, 3, berarti dikali 10 pangkat min 3. Tuh, jadi kita peroleh 5 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 3. Ini dikali negatif 1/3. Ini ya, kita tulis lagi 5 pangkat min 2, 1/5. Kita tulis menjadi 5 pangkat min 1. Ini untuk mempermudah saja. 3 dikali negatif 1/3. Berarti kan 3 dibagi negatif 3. Hasilnya 1. Nah, karena ini negatif, berarti negatif 1. Untuk yang 10-nya, kita simpan di luar saja. Negatif 3 dikali negatif 1/3. Berarti negatif kali negatif positif. 3 dibagi 3 adalah 1. Nah, ini kita tulis 5 pangkat min 2. Lalu ini negatif 1 kali negatif 3 adalah 3. Ingat, ketika dikalikan, itu artinya kita tinggal menjumlahkannya. Negatif 1 ditambah negatif 2. Berarti negatif 3. Negatif 3 ditambah 3. Berarti dia 0. Tadi kalau pangkat 0 hasilnya 1. Jadi 5 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi 1 dikali 10 pangkat 1. Hasilnya adalah 10. Ini selanjutnya adalah ketika, ini mana soalnya? Jika X-nya 27, Y-nya 36, dan Z-nya 5. Kita ganti X-nya menjadi 27, lalu Y-nya menjadi 36, dan Z menjadi 5. Karena ini per 3 ya, 2/3, maka 27-nya itu kita manipulasi menjadi 3 pangkat 3, dan 6 itu kita manipulasi menjadi 6 pangkat 2. Jadi, nanti ini bisa dicoret nih. 3 bagi 3 habis, 2 dibagi 2 habis. Jadi sisanya tinggal 3 pangkat 2 dikali 6 pangkat 6 pangkat 3 per 5 pangkat 2. Lalu ini aplikasi masalah kehidupan sehari-harinya. Sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang 12 kali 10 pangkat 2 dan lebar 8 kali 10 pangkat 2. Tentukan luas kolam renang tersebut. Ditulis dalam bentuk baku. Kalau luas itu kan berarti panjang kali lebar ya, luas persegi panjang. Tinggal kita kalikan, panjang kali lebar. 12 kali 10 pangkat 2 dikali 8 kali 10 pangkat 2. 12 kali 8-nya adalah 96. Ketika 10 pangkat 2 dikali, ini kan berarti 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2 sama-sama 10. Berarti tinggal dijumlahkan 2 tambah 2, 4. Jadi 10 pangkat 4. Nah, ininya karena kita pengennya 9,6, maka ini kan 9,6 dikali 10 pangkat 1. Sehingga nanti ini menjadi 10 pangkat 5 karena 4 ditambah 1. Oke, itu untuk eksponen. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang bentuk akar.